Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari wawancara dengan masyarakat tentang bab 10 siklus anggaran. Perkenalkan, nama saya Ita Oktaviana, NIM 2019 plus 1103 11340. Yang pertama, ada asas sistem dan sistematika anggaran. Asas-asas penyusunan anggaran terdiri dari asas plafon, bahwa anggaran belanja yang diminta tidak melebihi jumlah tertinggi yang telah ditentukan. 2. Asas pengeluaran berdasarkan mata anggaran, artinya bahwa anggaran pembelanjaan harus didasarkan atas mata anggaran yang telah ditetapkan. 3. Asas tidak langsung, yaitu suatu ketentuan bahwa setiap penerimaan uang tidak boleh digunakan secara langsung untuk sesuatu keperluan pengeluaran. Selanjutnya, anggaran disusun dari berbagai sistem yang melalui pendekatan-pendekatan. Adapun di antara lain, sistem-sistem dalam penyusunan anggaran yang sering digunakan ialah 1. Traditional budget system atau sistem anggaran tradisional merupakan cara penyusunan anggaran di mana tidak didasarkan atas pemikiran dan analisa dari suatu kegiatan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. 2. Itu ada perform budget system atau anggaran berbasis kinerja, merupakan sistem penganggaran yang berorientasi pada output organisasi dan berkaitan dengan kinerja yang telah dicapai. 3. Planning Programming Budget System atau PPBS, salah satu program penganggaran yang ditunjukkan untuk membantu manajemen pemerintah di dalam membuat keputusan alokasi sumber daya secara lebih baik. Selanjutnya itu ada proses penyusunan anggaran. Berikut ini tahap proses penyusunan anggaran perusahaan. Itu ada identifikasi dan evaluasi variabel eksternal. 2. Itu ada pengembangan tujuan umum perusahaan. 3. Itu ada pengembangan sasaran khusus bagi perusahaan. 4. Pengembangan dan evaluasi strategi perusahaan. 5. Ada instruksi perencanaan manajemen eksekutif. 6. Persiapan dan evaluasi perencanaan proyek. 7. Pengembangan dan persetujuan rencana laba strategis beserta taktik penerapannya. 8. Pelaksanaan rencana laba. 9. Penggunaan laporan kinerja periodik. 10. Penggunaan anggaran biaya fleksibel. 11. Penerapan tindak lanjut. Pertanyaan selanjutnya itu ada pengertian penerimaan dan belanja negara. Penerimaan negara adalah jumlah pendapatan suatu negara berasal dari penerimaan negara dari pajak, penerimaan negara bukan pajak, serta penerimaan hibah dari dalam negeri dan luar negeri. Dan belanja negara adalah kewajiban pemerintah pusat yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih yang terdiri atas belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah dan dana desa. Pertanyaan selanjutnya yaitu adalah fungsi dan klasifikasi anggaran. Klasifikasi fungsi adalah pengelompokan anggaran belanja negara berdasarkan fungsi-fungsi pemerintah yang dilaksanakan oleh kementerian, negara, atau lembaga. Anggaran berfungsi yaitu sebagai 1. Anggaran sebagai alat perencana, 2. Anggaran sebagai alat pengendalian, 3. Anggaran sebagai alat kebijakan fiskal, 4. Anggaran sebagai alat politik, 5. Anggaran sebagai alat koordinasi dan komunikasi, 6. Anggaran adalah alat penilaian kinerja, 7. Anggaran sebagai alat motivasi, 8. Anggaran sebagai alat untuk menciptakan ruang publik. Klasifikasi anggaran ini merupakan suatu rencana yang disusun secara sistematis dalam bentuk angka dan dinyatakan dalam unit moneter yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan untuk jangka waktu atau periode tertentu di masa yang akan datang. Tujuan klasifikasi anggaran ini untuk memudah penyusunan anggaran, untuk memudah merumuskan sasaran program-program pemerintah, memudahkan analisis ekonomi dan ekonomi, memudahkan formulasi penerimaan dan pengeluaran negara, efektivitas pelaksanaan anggaran dapat terjamin. Para pemeriksa atau pengawasan keuangan negara, baik BPK maupun instansi negara yang berfungsi sebagai aparatur pengawas dapat dengan mudah melaksanakan tugasnya. Dan terakhir adalah pelaksanaan evaluasi terdapat sasaran yang ditentukan dalam anggaran mudah dilaksanakan.
Pertanyaan selanjutnya yaitu adalah peranan pemerintah, DPR, dan BPK dalam siklus anggaran. Peranan pemerintah mengatur anggaran dan pendapatan belanja negara untuk menjalankan kelangsungan bernegara, memberikan subsidi kepada pengusaha dan masyarakat, untuk memberikan pemerataan pembangunan. Pemerintah mengambil kebijakan bila terjadi ketidakstabilan ekonomi, termasuk mencegah dan juga melakukan instrumen kebijakan ekonomi yang mendorong stabilitas ekonomi. Selanjutnya yaitu adalah peranan DPR. Dibutuhkan untuk mewujudkan pemerintah yang kredibel dan akuntabel, namun diperlukan batasan agar tidak terjadi intervensi domain kekuasaan, konflik horizontal maupun penyalahgunaan kekuasaan. Pada praktiknya, DPR memiliki kekuasaan berlebih dalam menjalankan fungsi anggaran, antara lain dalam membahas rancangan anggaran yang terlalu detail dan memberikan tanda bintang untuk menunda pencairan anggaran yang berujung pada penyalahgunaan kekuasaan dan kasus-kasus korupsi yang terkait penyalahgunaan anggaran. Yang terakhir adalah peran Badan Pengawasan Keuangan Negara atau BPK dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, serta menyerahkan semua hasil pemeriksaan tersebut kepada lembaga perwakilan untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan keuangan negara sebagai hal utama dalam demokrasi ekonomi dan politik yang sesungguhnya. Pertanyaan selanjutnya yaitu adalah siklus anggaran dalam APBN. APBN disusun berdasarkan siklus anggaran. Siklus APBN itu adalah masa atau jangka waktu memulai anggaran negara disusun sampai dengan saat perhitungan anggaran disahkan dengan undang-undang. Pengelolaan APBN dilakukan dalam 5 tahap, yaitu ada tahap perencanaan APBN, penetapan UU APBN, pelaksanaan UU APBN, pengawasan UU APBN, dan pertanggungjawaban pelaksanaan UU APBN. Selanjutnya, pertanyaannya adalah pentingnya APBN. Pentingnya APBN karena bisa membantu perkembangannya perekonomian untuk terus bisa menyetabilkan rencana keuangan pemerintah, pastinya memberikan pengaruh terhadap perekonomian negara. APBN sebagai instrumen utama kebijakan fiskal atau kebijakan terkait penerimaan dan pengeluaran negara berperan mendorong pencapaian target-target pembangunan yang telah ditetapkan. Peranan tersebut sejalan dengan salah satu fungsi APBN sebagai alat menjaga stabilitas dan akselerasi ekonomi. APBN memiliki dampak yang besar bagi perekonomian, yaitu adalah antara lain: 1. APBN menjadi pedoman dalam kegiatan pembangunan ekonomi. Misalnya itu APBN memprioritaskan pembangunan industri, maka pemerintah akan lebih banyak melakukan pembangunan dalam industri. 2. APBN digunakan sebagai alat untuk memperbaiki perekonomian. 3. Yaitu ada APBN mempengaruhi perubahan harga secara keseluruhan. 4. APBN dapat memengaruhi tingkat produktivitas perusahaan. 5. APBN mempengaruhi tingkat pemerataan distribusi pendapatan. Demikian itu pentingnya APBN bagi perekonomian suatu negara. Jadi sebagai investor, menurut masyarakat sendiri itu penting untuk melihat APBN sebagai salah satu alat untuk mengetahui kondisi makroekonomi, tentu dampak dari suatu kebijakan. Salah satu kebijakan rencana keuangan negara yang tertuang dalam APBN tidak serta-merta terlihat, tetapi kita harus melihat multiplier effect yang ditimbulkan dari kebijakan tersebut. Pada artikel selanjutnya itu seperti sebutan dari awal ini akan mencoba melihat asumsi makro beserta realisasinya. Demikian penjelasan saya tentang hasil dari wawancara terhadap masyarakat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.